Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akuntansi keuangan. Pada kali ini kita masuk di pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai ekuitas ya atau modal. Baik, nah tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama ekuitas, yang kedua komponen ekuitas, kemudian yang ketiga jenis-jenis saham, ya. Kemudian yang keempat pencatatan transaksi saham. Nah ini ya ekuitas sendiri ini muncul ya nantinya ada di laporan keuangan yaitu neraca, ya dia ada di sisi pasifa. Ya, posisinya nanti setelah kewajiban ya atau setelah liabilitas. Nah, di sini nanti ada yang namanya ekuitas atau modal. Nah, ini ada modal saham ya yang termasuk di dalamnya juga ada laba ditahan. Baik, kita masuk pada definisi ekuitas. Nah, di sini ekuitas adalah sejumlah aset atau harga yang bisa dikembalikan kepada pemilik apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban hutangnya sudah terbayar. Ya, jadi kalau perusahaan mengalami kerugian ya atau kebangkrutan ya kemudian dilikuidasi, nah setelah semua hutangnya dibayar ya atau kewajibannya dibayar, ya baru aset yang dikembalikan kepada pemilik perusahaan itulah yang nanti disebut sebagai ekuitas. Atau definisi kedua ini berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan ya atau PSAK. Ya di sini ekuitas dikatakan sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ya hak residual itu hak sisa ya. Atas aktiva ya setelah dikurangi semua kewajiban. Ya, jadi kalau kita ingat kembali ya pada persamaan akuntansi ya, di situ kan aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, berarti ketika kita mencari modal ya, berarti modal sama dengan aktiva dikurangi kewajiban. Nah, ini ya. Jadi sisa dari aktiva setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, sisa tersebut atau hak residual tersebut yang dikatakan sebagai ekuitas. Baik, selanjutnya, ekuitas yaitu investasi yang ditanamkan pemilik dalam perusahaan. Nah, jumlah ekuitas ini bisa berkurang apabila pemilik perusahaan melakukan penarikan aset. Nah, itu ya beberapa definisi terkait dengan ekuitas. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai ekuitas ya, di sini kita akan pelajari terlebih dahulu ya bentuk organisasi. Nah, di sini ada 3 bentuk organisasi bisnis. Yang pertama perorangan, yang kedua persekutuan atau partnership, dan yang ketiga adalah perseroan terbatas ya atau PT. Nah, di sini ya untuk PT inilah ya yang nantinya akan kita bahas lebih jauh terkait dengan kepemilikan modalnya. Kenapa? Ini kita lihat dulu nih untuk karakteristik PT. Ya. Yang pertama, untuk perseroan terbatas ini dipengaruhi oleh undang-undang PT ya. Jadi untuk pelaksanaan perseroan terbatas ini dipengaruhi oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua terkait dengan ekuitasnya ya. Jadi menggunakan sistem saham. Itu ya, jadi untuk PT ya untuk ekuitasnya itu terbagi atas saham-saham. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan pada komponen ekuitas. Nah, apa saja yang menjadi komponen ekuitas ya atau nanti yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan yaitu neraca. Yang pertama ada modal disetor. Ya, modal disetor. Nah, untuk modal disetor sendiri ini nanti terbagi atau terdiri ya dari saham biasa dan saham preferen.
termasuk ya agio saham atau keuntungan atas penjualan atau penerbitan saham biasa maupun saham preferen. Ya, jadi kalau misalnya nih perusahaan menerbitkan saham seharga 5.000 ya, kemudian harga jualnya bisa di angka 7.000. Nah, berarti yang 2.000 ini ya dicatat sebagai agio saham dan masuk ke dalam kelompok modal disetor. Komponen yang berikutnya yaitu laba ditahan. Ya, jadi laba ditahan. Nah, ini laba ditahan sendiri ini adalah laba setelah pajak ya yang berdasarkan RUPS ya atau rapat umum pemegang saham ini tidak dibagikan sebagai dividen ya, tetapi disimpan oleh perusahaan ya untuk kegiatan operasional perusahaan. Ya, jadi ketika perusahaan mengalami keuntungan ya, itu kan nanti keuntungannya dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, tetapi ini biasanya tidak seluruh keuntungan dibagikan kepada para pemegang saham. Ya, ada keuntungan yang disimpan oleh perusahaan ya sebagai dana ya yang nantinya akan digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, itu ya. Jadi untuk laba ditahan sendiri nantinya sifatnya menambah ya. Jadi komponen ekuitas itu modal disetor ditambah dengan laba ditahan, kemudian dikurangi ya dengan saham dan agio saham treasury. Nah, jadi berbeda ya untuk komponen ekuitas yang dua ini menambah, tetapi untuk saham treasury ini mengurangi. Ya, untuk saham treasury ini mengurangi. Jadi saham treasury ini adalah saham ya yang direakuisisi ya atau dibeli kembali oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi misalnya nih PTA sudah menerbitkan 10.000 lembar saham. Nah, kemudian 5.000-nya ditarik kembali ya atau dibeli kembali. Nah, saham yang dibeli kembali inilah nantinya yang disebut sebagai saham treasury. Dan pengaruhnya terhadap ekuitas ya, dia akan mengurangi ekuitas. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada karakteristik saham. Nah, yang pertama hak pembagian proporsional ya atas laba dan kerugian. Kemudian yang kedua atas aset saat dilakukan likuidasi. Ya, jadi ketika perusahaan memperoleh keuntungan ya atau laba itu kan nanti akan dibagikan kepada para pemegang saham. Ya, nah itu dibaginya secara proporsional tergantung persentase kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Ya, jadi misalnya keuntungannya yang akan dibagikan sebagai dividen ada 10 juta. Nah, misalnya A memiliki 25% saham. Nah, maka A tersebut akan memperoleh dividen sebesar 2.500.000. Itu ya, termasuk pada saat dilikuidasi. Ya, perusahaannya bangkrut nih, kemudian dilikuidasi. Nah, atas aset yang menjadi hak para pemegang saham ini juga akan dihitung secara proporsional. Ya, tergantung pada kepemilikan saham para pemegang saham atau investor tadi. Nah, kemudian memiliki resiko kerugian terbesar. Nah, untuk saham ini ya, keuntungan yang akan diperoleh itu juga paling besar ya, tetapi resiko yang akan diperoleh itu juga paling besar ya. Makanya dikatakan bahwa saham itu high risk, high return. Ya, memiliki resiko yang tinggi tapi juga memiliki keuntungan yang tinggi. Salah satunya adalah terkait dengan penjualan saham. Nah, harga saham itu kan cukup fluktuatif ya, naik turun. Nah, jadi misalnya nih si investor dia beli di angka 5.000 ya, ketika mau menjual kembali pas turun nih di angka 2.000 atau harganya jadi turun 2.000. Nah, itu pemegang saham tersebut ya memiliki mengalami kerugian sebesar Rp3.000. Atau misalnya ketika perusahaan dilikuidasi, ya, dilikuidasi untuk pemegang saham ini kan memiliki urutan terakhir ya untuk dipenuhin haknya. Nah, misalnya setelah dilikuidasi ya ternyata asetnya habis nih untuk
memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Nah, maka ya sudah si pemegang saham ini tidak akan memperoleh hak atas aset pada saat perusahaan mengalami likuidasi. Ya, kemudian memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan. Nah, keuntungan yang diperoleh ya oleh para pemegang saham ini dari keberhasilan perusahaan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan. Ya, maka semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham ini juga akan semakin tinggi atau semakin besar. Kemudian tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Nah, ini tadi ya, jadi ketika misalnya perusahaan mengalami kebangkrutan ya atau dibubarkan ya atau mengalami likuidasi, nah para pemegang saham ini tidak ada jaminan untuk dikembalikan haknya ya, kecuali memang ada sisa setelah ya hak para kreditor ya itu dipenuhi. Jadi setelah kewajibannya semua dipenuhi, baru yang terakhir itu adalah hak pemegang saham. Baik, selanjutnya kita masuk pada nilai pari atau fair value saham. Nah, ini ya, fair value adalah nilai nominal saham, yaitu harga saham pertama yang tercantum pada sertifikat badan usaha. Ya, jadi fair value ini adalah nilai nominal. Ya, nilai yang tercantum pada lembar saham. Nah, saham tanpa fair value atau nilai pari harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Nah, jadi misalnya ketika saham diterbitkan tanpa nilai nominal atau tanpa fair value, ya maka akan dicatat sebesar harga jualnya atau harga perolehannya. Nah, dan di sini tidak akan dicatat adanya agio saham. Ya, karena tadi disampaikan di awal ya bahwa agio saham ini adalah selisih dari fair value dikurangi dengan harga jual. Nah, selisihnya tersebut yang akan dicatat sebagai agio saham. Nah, ini ya, jadi agio saham adalah nilai lebih atas nilai pari ya, atau fair value atau nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham. Baik, kita masuk pada ilustrasi pertama ya terkait dengan penjualan saham biasa dengan nilai pari atau fair value. Nah, di sini contohnya PT Merapi menerbitkan 200 lembar saham dengan nilai pari atau fair value 4.000 per lembar saham. Harga jual saham 5.000 per lembar. Nah, maka akan dicatat sebagai berikut. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kas bertambah di debit ya sebesar 1 juta atau sebesar harga jualnya. Ya, ini tadi ya. Saham yang diterbitkan 200 lembar. Harga jualnya 5.000 per lembar. Nah, berarti kan PT Merapi akan menerima sebesar 5.000 dikali 200 lembar atau sebesar 1 juta rupiah. Kemudian saham biasa. Nah, ini ya saham biasa ini akan dicatat sebesar nilai nominal atau fair value-nya. Nah, saham bertambah posisinya ada di kredit. Nah, maka di sini akan dicatat sebesar 800.000 dari 200 lembar saham dikali dengan 4.000 rupiah atau fair value-nya ya 4.000 rupiah. Kemudian di sini, nah ada selisih ya. Harga jualnya 1 juta, nilai nominalnya 800.000, berarti ada selisih 200.000. Nah, 200.000 inilah yang akan dicatat sebagai agio saham biasa ya atau keuntungan atas penjualan saham biasa senilai 200.000. Ini juga ada di kredit ya karena nanti dicatat di dalam kelompok ekuitas. Ya, ekuitas ketika bertambah posisinya ada di kredit. Baik, kita lanjutkan lagi di ilustrasi yang kedua, penjualan saham tanpa fair value atau tanpa nilai nominal.
Baik, kita lihat di sini ya. PT Merapi menerbitkan 200 lembar saham dengan harga jual saham 5.000 per lembar. Nah, maka pencatatannya adalah, baik, kita lihat di sini ya. Tadi ya, di penjelasan slide sebelumnya bahwa ketika perusahaan menerbitkan saham tanpa fair value, maka di situ tidak akan ada pencatatan terkait dengan agio saham. Nah, maka di sini langsung dicatat berdasarkan harga jualnya, ya, atau harga perolehannya. Nah, maka dicatat kas bertambah di debit sebesar 1 juta, ya, dari hasil kali ini ya, 200 lembar saham dikali 5.000 per lembar. Nah, kemudian saham biasa, ya, bertambah di kredit sebesar 1 juta. Tuh ya. Baik, kita lanjutkan. Pada saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. Nah, perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-kas. Yang pertama, pada nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Ya, jadi kalau misalnya ada transaksi penjualan saham ya tanpa kas ya atau dibayar dengan non-kas ya selain kas. Nah, itu akan dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Nah, kondisi yang kedua, kalau misalnya nilai tukarnya, ya, harga nilai barang atau jasanya tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Baik, kita lihat nih untuk ilustrasinya. Di sini PT ABC menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan fair value 5.000 per lembar saham. Nah, ini untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. Nah, ini ya kasus pertama. Di sini nilai wajar paten tidak dapat ditentukan, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar 7.500. Nah, ini ya nilai patennya ya atau nilai tukar barang untuk mendapatkan saham tersebut tidak diketahui. Nah, tetapi di sini diketahui nilai wajar saham sebesar 7.500 per lembar. Nah, maka pencatatannya adalah nih ya, paten bertambah di debit ya sebesar 150 juta ya diperoleh dari 20.000 dikalikan 7.500 per lembar saham. Ya, ini kan karena paten ini masuk ke dalam kategori aset ya. Jadi kan aset itu kan diklasifikasikan menjadi dua ya berdasarkan wujudnya. Ada tangible asset yaitu aset berwujud dan ada intangible asset atau aset tidak berwujud. Contohnya aset tidak berwujud ini ya salah satunya paten. Ada lagi misalnya goodwill. Nah, itu contoh-contoh aset tidak berwujud. Jadi perlakuannya sama dengan aset pada umumnya, ketika bertambah posisinya ada di debit. Nah, ini ya paten bertambah di debit sebesar 150 juta dari 20 lembar saham dikalikan 7.500. Kemudian kreditnya adalah saham biasa 100 juta, ya ini berdasarkan nilai nominal ya. Hati-hati ya ketika mencatat saham yang diterbitkan ya atau dijual, ini akan dicatat sebesar nilai nominal. Ya, meskipun harga jualnya di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal, tapi saham biasa ini akan selalu dicatat sebesar nilai nominal. Ya, perlu diperhatikan ini ya. Sebesar 100 juta ya dari Rp5.000 per lembar saham dikalikan 20 lembar. Kemudian ada agio saham biasa. Nah, ini ya karena harga wajar sahamnya 150 juta, tapi nilai nominalnya 100 juta, ada selisih kan 50 juta. Nah, 50 juta ini akan dicatat sebagai agio saham biasa. Ya, agio saham biasa bertambah di kredit sebesar 50 juta. Kemudian kondisi yang kedua, untuk soalnya sama tetapi kasusnya di sini
Nilai wajar saham tidak dapat ditentukan, tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar 120 juta. Ya, jadi nilai wajar patennya ketahuan nih atau dapat diukur yaitu sebesar 120 juta. Nah, maka pencatatannya di sini ya, paten bertambah di debit sebesar 120 juta. Kreditnya adalah saham biasa 100 juta dan agio saham biasa 20 juta. Itu ya, jadi perlu diperhatikan ketika nilai wajar untuk penukaran saham itu diketahui ya, maka menggunakan nilai tukarnya. Ya, nilai barang atau jasa yang digunakan sebagai alat tukar. Gitu ya, kecuali tidak diketahui baru menggunakan nilai wajar saham. Baik, selanjutnya kita masuk pada saham preferen. Nah, saham preferen adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal yang dapat memberi pengembangnya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen. Nah, ini ya, jadi untuk saham preferen itu sama dengan maksudnya sama-sama saham ya, jadi saham itu terbagi menjadi dua ya, ada saham preferen, ada saham biasa. Nah, untuk saham preferen ini posisinya dia lebih apa ya, di situ dikatakan memiliki preferensi atau memiliki keutamaan dibandingkan saham biasa. Yang pertama, preferensi terhadap dividen atau terkait dengan dividen. Nah, jadi untuk pemilik saham preferen ini akan lebih diutamakan dibanding dengan pemilik saham biasa terkait dengan pembagian dividen. Kemudian, preferensi atas aset pada saat dilakukan likuidasi. Ya, jadi ketika perusahaan dibubarkan ya atau mengalami likuidasi, nah maka aset yang sisa ya atau aset setelah digunakan untuk menutup semua kewajiban perusahaan itu diutamakan untuk mengembalikan hak pemilik saham preferen dulu, baru pemilik saham biasa. Kemudian dapat dikonversi menjadi saham biasa ya atau bisa ditukar menjadi saham biasa. Kemudian dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan. Jadi pemilik saham preferen ini memiliki keutamaan yaitu bisa melakukan call ya terhadap saham. Jadi bisa membeli saham tertentu ya pada nilai tertentu, pada waktu tertentu dan jumlah tertentu. Tuh ya. Kemudian tidak memiliki hak suara atau vote. Nah, ini ya beda dengan saham biasa ya. Jadi pemilik saham biasa itu memiliki hak suara ya, misalnya terkait dengan pemilihan jajaran manajemen. Ya, pemilik saham biasa itu memiliki hak suara atau vote, tapi pemilik saham preferen tidak. Ya, jadi di dalam perusahaan pemilik saham preferen itu tidak memiliki hak suara ya atau hak vote, hak voting ya, tetapi untuk pemilik saham biasa itu bisa. Nah, baik, kita masuk pada ilustrasi 5 ya, yaitu terkait dengan saham preferen. Nah, kita lihat di sini PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai pari ya, atau par value ya, atau nilai nominalnya 3.000 per lembar saham. Berhasil dijual di angka 7.000 per lembar saham. Nah, maka pencatatannya adalah, nah ini ya, untuk pencatatannya sama ya dengan pencatatan saham biasa. Sama aja kan nih, kita lihat ya di sini ya. Kas bertambah di debit 35 juta ya, atau dari 5.000 lembar saham dikalikan nilai jualnya 7.000. Kemudian kreditnya adalah saham preferen 15 juta ya. Ini juga sama nih, dicatat sebesar nilai nominalnya atau par value-nya. Berarti dari sini ya 5.000 lembar saham dikalikan 3.000 per lembar, ketemu 15 juta. Kemudian selisihnya ya adalah agio saham preferen sebesar 20 juta ya, karena kan nilai nominalnya 15 juta tetapi berhasil dijual di angka 35 juta. Nah, maka perusahaan mendapatkan agio saham sebesar 20 juta dari penerbitan saham preferen.
Pencatatannya sama saja ya, hanya saja di sini diberikan keterangan bahwa modal ini berasal dari penerbitan atau penjualan saham preference. Baik, kita masuk pada saham treasury. Nah, saham treasury adalah akuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik atau dijual kembali di masa depan. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut dikurangkan dari ekuitas. Nah, tadi ya di slide awal ya, ketika kita mempelajari komponen ekuitas, ya tadi kan saham ditambah dengan laba ditahan ya dikurangi dengan saham treasury. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan oleh entitas atau perusahaan ya, ketika melakukan reakuisisi saham, yaitu akan mengurangi modal mereka. Gitu ya. Jadi berbeda dengan saham biasa maupun saham preference ya, ketika bertambah ya dia secara otomatis akan menambah ekuitas si entitas atau perusahaan. Nah, untuk saham treasury ketika bertambah dia akan mengurangi ekuitas perusahaan. Tuh ya. Kemudian, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas, entitas tersebut tidak diakui di dalam laba atau rugi. Ya, jadi yang perlu diperhatikan lagi ketika melakukan reakuisisi saham yang sudah beredar, ya. Nah, ketika ada laba maupun rugi yang timbul, ya itu tidak diakui di dalam laporan laba rugi. Baik, kita lihat untuk ilustrasi terkait dengan saham treasury. Di sini PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan fair value Rp2.000 per lembar saham. Nah, ini berhasil dijual dengan harga Rp5.000 per lembar. Sebagai tambahan, ya tambahan informasi ini ya maksudnya, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Nah, kita lihat untuk pencatatan ekuitasnya. Nah, ini nanti yang dimasukkan di dalam laporan neraca ya. Laporan keuangan neraca di sisi pasifa bagian ekuitas. Nah, ini yang dicatat nih untuk PT JKL. Jadi saham biasa yang diisukan dan beredar ya, diisukan, diterbitkan dan beredar. Ini 40 juta. Dari mana? Ya, ini ya dari nilai nominal yaitu fair value dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Ya, tadi ya lembar saham yang beredar 20.000, fair value-nya 2.000. Maka di sini saham biasanya senilai 40 juta. Kemudian agio saham biasa. Nah, ini agio saham biasanya 60 juta. Dari mana? Dari ini ya harga jualnya. Nah, tadi fair value-nya 2.000 tetapi berhasil dijual di angka 5.000. Nah, maka di sini Rp5.000 dikalikan 20.000 lembar saham dikurangi 20.000 lembar saham dikalikan 2.000 fair value ya, Rp2.000 ya nilai nominal atau fair value-nya. Maka sini diperoleh angka 60 juta. Kemudian laba ditahan 20 juta. Nah, maka total ekuitasnya di sini ini sebesar 120 juta. Dari mana? Dari saham biasa ditambah agio saham biasa ditambah laba ditahan. Nih ya, jadi total ekuitasnya atau modal PT JKL ini sebesar 120 juta. Nah, kemudian di tanggal 2 Februari, PT JKL melakukan reakuisisi saham sebesar 5.000 lembar saham dengan harga 7.000. Nah, ini ya 2 Februari itu sahamnya ditarik kembali sebanyak 5.000 lembar. Nah, harga penarikannya atau harga beli sahamnya ini Rp7.000 per lembar. Nah, maka pencatatan di tanggal 2 Februari ya, saham treasury bertambah di debit
ya sebesar 35 juta, kreditnya adalah kas 35 juta. Nah, ini ya terbalik dengan saham biasa maupun saham preferen, ketika bertambah ada penambahan ya. Kalau untuk saham biasa maupun preferen itu ada di kredit, tapi untuk saham treasury dia ada di debit. Karena apa? Karena sifatnya tadi ya, dia mengurangi ekuitas. Nah, maka ketika bertambah posisinya ada di debit sebesar 35 juta. Kas ya, kas berkurang di kredit 35 juta. Karena kan harus beli kembali ya, berarti ada kas yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mereakuisisi saham tersebut. Ya, sebesar 35 juta. Nah, di sini tidak ada pengakuan terkait dengan agio saham. Ya. Nah, kita lihat ya untuk ekuitas PT JKL setelah melakukan reakuisisi saham. Nah, kita lihat di sini saham biasa yang diisukan dan beredar. Nah, ini 40 juta. Ini sesuai dengan perhitungan awal ya. Kemudian agio saham biasa 60 juta. Laba ditahan tadi 20 juta. Nah, selanjutnya ini ya. Dikurangi dengan biaya saham treasury 5.000 lembar, yaitu sebesar 35 juta. Ya, dari ini ya 5.000 lembar dikalikan Rp7.000 per lembar saham. Jadi dikurangi 35 juta. Total ekuitas PT JKL setelah melakukan reakuisisi saham ini turun menjadi 85 juta. Ya, jadi yang awalnya total ekuitasnya 120 juta ya, kemudian setelah melakukan reakuisisi saham turun nih ekuitasnya menjadi 85 juta. Itu ya, jadi hati-hati ketika muncul yang namanya atau perusahaan membeli kembali saham yang beredar ya. Jadi sifatnya dia mengurangi ekuitas. Kemudian jika ada selisih ya, nah itu tidak akan dicatat sebagai agio saham ya untuk saham treasury. Itu ya. Baik, demikian pemaparan materi terkait dengan ekuitas ya atau materi di pertemuan ketiga. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.